Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiatul Dawiyah dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber data kependudukan. Sumber data adalah sebuah data statistik yang dikeluarkan oleh instansi resmi, pemerintahan, dan juga badan swasta ataupun perorangan. Data ini bisa berupa berbagai macam bentuk, grafik, angka, tabel, dan berbagai macam data statistik lainnya. Nah, untuk sumber data kependudukan sendiri, di Indonesia ada sebuah badan resmi pemerintahan yang bertugas untuk mengumpulkan, menerbitkan, dan juga mengolahnya, yaitu BPS, ataukah Badan Pusat Statistik. BPS selaku badan resmi statistik pemerintah di Indonesia menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Berdasarkan dari cara pengumpulan data ini, data dibagi menjadi dua, yaitu pertama data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung, sedangkan data sekunder adalah data yang diambil dari berbagai sumber resmi lainnya. Nah, untuk mengetahui piramida penduduk diperlukan beberapa langkah, sehingga kita bisa mendapatkan sumber data kependudukan ini dengan tepat. Metode yang dilakukan untuk menghitung jumlah penduduk yang ada di Indonesia menurut BPS akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang sensus penduduk. Sensus penduduk. Sensus penduduk adalah suatu proses yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan data penduduk yang ada di suatu wilayah. Di Indonesia sendiri biasanya pengadaan sensus penduduk diadakan pada tahun yang berakhiran. Bisa dibilang sensus ini diadakan setiap 10 tahun sekali, dan manfaat sensus penduduk ini sangat menentukan kondisi suatu wilayah ke depannya. Adapun jenis-jenis sensus penduduk yaitu sensus berdasarkan jenis, yaitu seperti sensus penduduk, sensus tempat tinggal, dan sensus pabrik dan industri, sensus pertanian. Nah, kalau berdasarkan tempat tinggal dibagi menjadi de facto dan de jure. De facto tidak membedakan penduduk asli atau pendatang, semuanya orang dicatat pada saat sensus penduduk dilakukan. Sedangkan de jure menunjukkan bukti tempat tinggal, biasanya berupa KTP, untuk bisa dicatat saat adanya sensus. Sedangkan berdasarkan cara pengumpulan data dibagi menjadi householder dan canvasser. Householder dilakukan oleh kepala rumah tangga yang mengisi data sendiri untuk kemudian dikumpulkan. Sedangkan canvasser dilakukan oleh petugas sensus penduduk mendatangi dan bertanya kepada pihak keluarga pemilik rumah. Yang kedua yaitu registrasi penduduk. Registrasi penduduk adalah kegiatan dilakukan pemerintah setempat bekerja sama dengan keluarga, mencatat peristiwa penting kelahiran, kematian, pernikahan, dan pengangkatan anak atau adopsi, dan peristiwa penting lainnya. Tujuan dari registrasi ini adalah pengumpulan data yang bisa diproses guna perencanaan lebih lanjut dalam sebuah pemerintahan. Proses registrasi penduduk sendiri masih terdapat berbagai kelemahan yang terjadi, seperti data yang kurang tepat sehingga tidak mencerminkan data sebenarnya. Adapun sistem registrasi penduduk. Sistem registrasi penduduk merupakan suatu sistem registrasi yang dipelihara penguasa setempat, di mana biasanya dicatat setiap kelahiran, kematian, adopsi, kematian, perceraian, perubahan pekerjaan nama, dan perubahan tempat tinggal. Jadi dapat dikatakan registrasi merupakan kumpulan keterangan mengenai peristiwa-peristiwa penting, peristiwa demografis seseorang yang merubah status sipil seseorang sejak dia lahir sampai mati. Registrasi penduduk ini mulai dilaksanakan di beberapa negara di dunia pada abad ke-16. Pencatatan ini terutama dilaksanakan oleh gereja-gereja Kristen di Inggris dan negara-negara lain di Eropa seperti Finlandia pada tahun 1628, Denmark pada tahun 1646, dan Norwegia pada tahun 1685, dan Swedia pada tahun 1686. Di luar Eropa, registrasi penduduk dilaksanakan Cina, dari sini merambat ke Jepang pada abad ke-17, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya akan menjelaskan mengenai survei penduduk. Survei penduduk adalah proses pengambilan data penduduk menggunakan sampel data. Jadi sampel tersebut mewakili beberapa kelompok tertentu.
Nah, jadi dengan cara seperti itu sumber data kependudukan diperoleh, sehingga setelah data diperoleh, kemudian langkah selanjutnya adalah menyajikan data dengan berbagai analisanya untuk ditampilkan dan diumumkan kepada publik. Selanjutnya, data yang diperoleh pun perlu dievaluasi. Mengapa data perlu dievaluasi? Yang pertama, tidak ada data yang benar 100%. Yang kedua, mengetahui kesalahan apa yang ada dan seberapa jauh data menyimpang sangat penting untuk pemakaian data. Ketiga, pemakai data juga menuntut ketelitian tertentu pada data yang akan digunakan. Dan yang terakhir, sebelum digunakan data perlu dinilai terlebih dahulu. Selanjutnya, besar kecilnya kesalahan data itu tergantung pada jenis data yang dikumpulkan, efisiensi pengumpulan data, kondisi geografis dan kebudayaan dari daerah yang menjadi sampel yang bersangkutan. Selanjutnya, kesalahan umum pada data penduduk, kesalahan data jenis kelamin, dan yang terakhir kesalahan umur. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai evaluasi data fertilitas dan mortalitas. Evaluasi data fertilitas. Dalam analisis fertilitas dikenal berbagai konsep. Yang pertama, tentang kelahiran, yaitu dikenal berbagai konsep tentang kelahiran, yaitu lahir hidup, yang kedua lahir mati, dan abortus. Lahir hidup adalah kelahiran seorang bayi tanpa memperhitungkan lamanya dalam kandungan, di mana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan. Selanjutnya, evaluasi data mortalitas. Mortalitas dapat diartikan sebagai kematian yang terjadi pada anggota penduduk. Berbeda halnya dengan penyakit dan kesakitan yang dapat menimpa manusia lebih dari satu kali. Mortalitas hanya dialami dalam hidup seseorang, hanya dapat dialami sekali dalam hidup seseorang. Terima kasih. Selanjutnya, ukuran demografi. Ukuran demografi merupakan bilangan yang menunjukkan besar satuan ukuran suatu fenomena dalam demografi. Fenomena demografi tersebut yakni fertilitas, mortalitas, perkawinan, dan migrasi. Tujuan dari pengukuran fenomena tersebut adalah dinamika yang terjadi dalam bentuk penduduk dapat diketahui, dipelajari secara sistematis, dianalisis, dan dibandingkan. Yang pertama itu menunjukkan bilangan. Ukuran yang digunakan untuk menunjukkan jumlah absolut atau mutlak suatu penduduk atau suatu kejadian peristiwa demografi yang terjadi di daerah tertentu dalam suatu periode tertentu. Berikutnya, rate atau angka. Rate atau angka merupakan jumlah kejadian peristiwa demografi dalam suatu penduduk dalam periode tertentu dibagi penduduk at risk selama periode tersebut. Penduduk at risk merupakan jumlah penduduk yang menanggung risiko peristiwa demografi tersebut. Rate sering diekspresikan per 100 atau per 1000 penduduk agar lebih mudah dimengerti artinya. Rate ada dua macam, yaitu angka kasar dan spesifik. Selanjutnya, rasio. Ukuran perbandingan satu jumlah dengan jumlah yang lainnya atau perbandingan antara jumlah dua bilangan. Misalnya subgrup penduduk dengan subgrup penduduk lainnya. Selanjutnya, proporsi atau persentase. Ukuran perbandingan antara dua bilangan di mana pembilangnya merupakan bagian dari penyebut atau jumlah dari subgrup penduduk dibagi dengan jumlah seluruh penduduk. Selanjutnya, konstanta atau bilangan konstan. Bilangan tetap biasanya 1000, 100 atau 100.000, di mana rate atau ratio atau proporsi dapat dikalikan untuk menggambarkan ukuran-ukuran dalam suatu bentuk yang mudah dimengerti. Selanjutnya, kohort, prevalensi, dan insidence. Kohort adalah sebuah kelompok penduduk yang mempunyai pengalaman waktu yang sama dari suatu peristiwa demografi tertentu. Tingkat prevalensi kontrasepsi adalah jumlah perempuan usia reproduksi yang menggunakan kontrasepsi per 100 perempuan usia reproduksi. Incidence rate
Biasanya ukuran rate yang digunakan untuk analisis morbiditas kesakitan atau penyakit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.